Halo, assalamualaikum mas bro ya. Welcome back to channel YouTube yang paling mantap, di channel YouTube Mang Beben yang kedua, Beben Bullhouse TV ya. Jadi ini teh dari kemarin ya, banyak yang nge-WA ke Mang Beben dan juga banyak yang ngasih nge-DM, terus nge-tag juga di IG ya, terkait kasus permasalahan yang sekarang lagi viral di dunia buru dan juga di dunia dugong ya, tentang kasus penganiayaan anjing buru yang terjadi di daerah Bandung ya, yang sedang dihadapi oleh, kalau nggak salah yang dikasusinya tuh namanya tuh Bapak Anangnya, yang lagi dilaporin sama salah satu komunitas dog lovers ke kepolisian ya. Jadi dari kemarin tuh banyak yang WA ke Mang Beben, terus banyak juga yang DM gitu kan. Nah jadi sekarang ini Mang Beben mau memberikan sedikit tanggapan ataupun mungkin klarifikasi ya. Jadi biar tidak ada simpang siur tentang kasus tersebut ya. Jadi pokoknya mohon disimak dengan baik-baik, terus supaya tidak tergiring dan tergoreng oleh isu-isu yang berkembang di luaran sana ya. Oke mas bro ya, jadi pertama-tama Mang Beben mau menanggapi dulu tentang video yang sedang viral, anjing buru yang kebetulan di video itu dibuntang banting ya sama oknum ya, Mang Beben bilangnya oknum salah satu penggiat berburu babi, yang di dalam video itu terlihat anjingnya itu dia tidak mau menggigit dan tidak mau menggonggong ke hewan yang diburunya, yaitu babi hutan, sehingga si ownernya itu mungkin merasa malu ataupun mungkin merasa kesal karena anjing-anjing temannya yang lain itu dia mau menggonggong dan mau menggigit, sedangkan anjing dia tidak mau, sehingga timbul kekecewaan dan akhirnya anjing itu dibuntang banting ya. Mang Beben secara pribadi tidak mendukung dan emang itu perbuatan yang salah, tidak untuk diikuti ya, apalagi dipiralkan gitunya, sama sekali tidak mendukung lah. Emang perbuatannya tuh emang perbuatan yang sangat salah dan menyiksa anjing ya. Padahal mah kalau misalkan emang anjingnya itu belum mau, kan masih bisa dilatih lagi ya. Jangan karena kita merasa malu dan gengsi akhirnya anjing yang jadi korbannya, itu satu. Terus yang kedua juga buat teman-teman di dunia buru ataupun di dunia dugong, kalau misalkan ada video-video yang seperti itu yang menurut kita lucu, tapi belum tentu di mata orang lain itu dianggap sebuah video kelucuan ya, terus kita upload ke Facebook gitunya, kadang-kadang orang lain bisa menanggapinya dengan hal yang berbeda ya, pandangannya tuh berbeda, sehingga terjadilah kasus seperti ini. Jadi kasus nateh viral terus sampai ke salah satu penggiat animal dog lover hingga sampai dikasuskan ya. Mungkin tadinya untuk membuat efek jera kepada si oknum gitu ya, cuman ketika sudah viral seperti ini dan sudah merembet ke hal-hal yang lain, jadi teman-teman yang tidak tahu menahu pun jadi ikut-ikutan ke bawah-bawah mas bro ya ini teh. Jadi Mang Beben juga bingung kok nah jadi kaditu kadieu ya, ini teh jadi memelintir ke yang kesana kemari gitu. Terus ini dari pihak dog loversnya pun ya, komunitas dog lover atau komunitas shelternya juga, ini seakan-akan si isu ini tuh digoreng kesana kemari, digiring opininya, sehingga yang tadinya satu
ibaratnya mengkasuskan oknum berburu ya, panggil aja si Bapak A gitunya. Jadi merembet dia itu ingin menutup dan meminta kepada pihak-pihak terkait untuk menutup seni ketangkasan berburu babi alias dugong ya. Jadi udah kemana karep gitu, sudah di luar dari koridor mas bro. Sampai-sampai dari pihak shelter itu, Mang Beben lihat di postingan dia membuat kaos bergambarkan ada anjing dugong, terus dia jual seharga 200.000 per kaos. Kata dia itu sebagai bentuk dukungannya. Nah, kalau kata Mang Beben mah menanggapi kasus yang sedang ini terjadi ya, satu, Mang Beben juga bersimpati, kasihan dan karunia kepada Bapak A ya, yang dilaporkan oleh pihak shelter. Karena kalau Mas Bro tahu ya, itu background keluarganya itu background keluarga ya mungkin yang namanya di kampungnya keluarga pas-pasan. Terus sekarang kejadian ini viral dan dilaporkan. Asli Mas Bro, itu tuh pasti udah bikin ngedrop ya, udah bikin ngedown gitu si bapaknya ya, belum lagi keluarganya menghadapi kasus hukum ya. Kalau saran Mang Beben bijaknya, kalau misalkan emang mau membuat efek jerak, cukup ibaratnya dilaporkan, oke dilaporkan. Tapi ketika misalkan si oknum itu sudah meminta maaf, dan itu juga sudah menjadi seperti warning buat teman-teman berburu gitu kan, ya dicabutlah laporannya gitu kan. Terus mudah-mudahan dengan viralnya kasus ini tidak ada lagi teman-teman di dunia buruh yang melakukan tindakan yang serupa gitu kan. Jadi jangan diperpanjang ataupun jangan diperlebar ya. Soalnya kasihan Mas Bro lihat si bapaknya, asli sih ya. Kalau Mas Bro tahu background keluarganya ya udah mah tinggal di kampung. Si bapaknya juga cuman, kalau Mang Beben nggak salah ya, cuman bekerja sebagai buruh. Sekarang harus menghadapi masalah hukum, udah pasti itu tes ya, bikin jangar ya. Dan soalnya Mang Beben juga dulu pernah somasinya, asli rewas nate rewas pisan Mas Bro. Soalnya yang belum pernah ngadeg-deg ya. Tapi ini dari si pihak shelternya ya, ada satu oknum lah, dia tuh kayak yang seakan-akan emang pengen viral. Terus si isunya itu dia goreng sedemikian rupa sampai dia seakan-akan mencari keuntungan di background, mencari dukungan gitu. Mencari dukunnya tuh jadi kumahnya, jadi mangpang mengpeng kasusnya viral, tiba-tiba dia jualan kaos dengan bertuliskan stop dog fighting, terus aya gambar dugong gitu kan. Ini konteksnya yang sedang dihadapi kasus buru ya, berburu babi. Kenapa jadi kanu dog fighting, kenapa jadi nyenggol karena dunia ketangkasan adu bagong gitu ya. Mang Beben juga tidak mengerti ya. Terus tiba-tiba jualan kaos gitunya, seakan-akan mencari keuntungan di dalam kesempitan teh gini Mas Bro ya. Jadi ya kalau misalkan emang untuk memberikan pelajaran dan memberikan efek jerak ya, dengan si bapaknya juga yang dilaporinnya juga mungkin dia udah kena mental ya. Ya kan manusia mah kudu saling memaafkannya. Ya kita maafkan, cabut lapor ya. Ibaratnya kalau misalkan legowo gitu ya, cabut laporannya, terus himbau kepada teman-teman berburu jangan melakukan hal yang seperti itu. Mungkin terlihat lebih bijak ya. Tapi terus dan tidak perlu menyenggol atau menyindir-nyindir, ingin menutup ketangkasan seni dugong ya. Dugong mah dari sampai kapanpun juga Mas Bro ya, dari zaman
Dulu tuh juga pernah ada tuh tahun 2000 berapa gitu kalau nggak salah, ada yang sampai di Tegaleganya Tegalega Gasibu tuh, Morrison atau Marison gitu Mang Ben lupa, itu juga sempet dulu tuh rame dugong mau ditutup ya. Cuman Mas Bro ya nih Mang Beben kasih paham dulu ya, yang namanya adu bagong alias ketangkasan anjing pemburu ya, itu tuh udah ada dari zaman Belanda ya. Ada yang bilang itu kebiasaan orang Belanda, ada yang bilang itu emang apa tradisi dari yang udah dari zaman penjajahan ya. Mang Beben juga nggak tahu, dan Mang Beben mah lahirnya tahun 88-nya, lain bukan lahir dari tahun penjajahan ya. Cuman ya setahu Mang Beben yang dunia dugong itu udah ada sejak zaman dulu Mas Bro. Dan itu turun temurun, misalkan dari kakeknya turun ke anaknya, turun ke cucunya, turun ke cicitnya sampai saat ini ya. Dan dugong itu cuman ada di Jawa Barat ya, tidak ada di Jawa Timur, tidak ada di Jawa Tengah, tidak ada di Sumatera, tidak ada di Bali Mas Bro. Terus kalau ditanya wah dugong mah di Bandung Hungkul, enggak ya. Penggiat dugong itu ada di Bandung, di Kuningan, di Cirebon, di Ciamis, di Tasik, di Garut, di Pangandaran, di Cianjur, terus di mana deui nya? Subang ya. Jadi dugong itu cakupan dan penghobinya itu sangat-sangat luas Mas Bro, aslina. Jadi ketika ada wacana ingin menutup dugong ya, itu tuh pasti semua penggiat yang ada di Jawa Barat juga ibarat nama ya terpancing emosi ya gitu. Soalnya banyak banget ini penghobinya tuh ya. Jadi makanya Mang Beben ada tuh di konten Mang Beben yang Mang Beben bilang kalau dugong itu adalah salah satu tradisi orang Sunda ya. Emang banyak sih orang Sunda yang bergelut di hobi ini Mas Bro, seperti itu ya. Karena banyak pisan wilayah-wilayah di Jawa Barat yang masih apa itu teh menjaga tradisi dugong ini ya. Jadi susah kalau kata Mang Beben mah, kalau misalnya dari pihak dari pihak shelter itu ingin meminta Pemprov atau apapun untuk menutup dugong, susah. Soalnya dugong itu sudah jadi tradisi ya. Kalau kata Mang Beben mah mestinya kita jaga ya. Emang mungkin di dalamnya mungkin emang agak terlihat ada kekerasan atau apa gitu kan. Tapi kan itu mah murni melatih ya. Terus kemarin juga Mang Ben sempet ada lihat gitu kan komenan atau postingan gitu yang menyebutkan kalau dugong itu ada unsur judinya. Tidak ada Mas Bro ya. Mang Beben berani jamin, sing sumpah sing demi Allah ya, dugong itu tidak ada unsur perjudian ya. Jadi kalau ada orang yang bilang dugong itu ada unsur perjudiannya, silahkan bawa buktinya, hayu kita ngobrol sambil ngopi. Nanti Mang Beben kasih lihat, nanti Mang Beben kasih pemahaman ya. Terus tunjukin buktinya kalau misalkan dugong itu ada unsur judinya. Jangan cuman asal menuduh. Dah soalnya itu tuh bisa apa ya, nantinya jadi merembet kemana-mana kalau asal menuduh gitu mah ya gitu. Jadi apa ya, jadi pokoknya mah Mang Ben juga bingung ya. Bingungnya tuh ini tuh pasti ya banyak juga yang bakalan nyerang ke Mang Beben ya. Soalnya kan Mang Beben salah satu YouTuber yang sering bikin konten tentang dugong ya dan dunia buru gitu. Tapi Mang Beben masa bodoh sih. Cuman yang menjadi Mang Beben pikiran mah ya itu nasib si bapaknya sama keluarganya sih ya Mas Bro, kasihan aslina. Terus buat teman-teman yang dunia dugong juga ya banyak yang WA, banyak yang apa gitu. Mang Beben dalam sudah jangan terpancing, jangan terprovokasi, jangan memberikan atau memberi head speak atau komen-komen yang gak jelas. Takutnya malah nanti urusannya jadi makin melebar dan dari pihak si shelternya itu seakan-akan dikasih panggung, jadinya
komenan-komenan dari teman-teman di dunia buruh dan dunia dugong itu jadi di capture, jadi dijadiin bukti-bukti dia, atau bahkan mungkin bisa dijadikan buat dituntut-tuntut lagi nya lieur lah aslina nya. Jadi pokoknya mah saran dari Mang Beben buat teman-teman di luaran sana, baik di dunia porbi, di dunia buruh ataupun di dunia dugong ya, biarkan alias antepkeun, jangan dianggap si oknum tersebut mau nge-WA, mau bikin postingan, mau bikin komen, mau bikin apapun, jangan ditanggepin, jangan dibales, jangan diwaro. Karena semakin kita balas dengan komen negatif, semakin kita balas dengan video-video apapun itu gitu, si oknum itu bakal merasa dia punya panggung, dan semakin dia merasa dirinya viral, nanti dia malah diuntungkan mas bro. Karena si oknum itu mah semakin dia viral, semakin dia gampang untuk mencari dukungan, dan semakin banyak orang-orang yang bakal ngasih donasi ke shelternya mas bro. Da ujug-ujugna mah duit aslina siah Mang Beben mah, ujug-ujugna mah duit ya. Salah satu contohnya apa? Jualan kaos, satu kaos harga 200.000 ya. Terus bentuk dukungan katanya, jual beli kaos harga 200.000 gitunya. Anger ujug-ujugna mah karena duit mas bro. Matakan biar dia tidak viral, jangan dikomen, jangan ditanggepin atau apapun, biarkan saja ya, biarkan saja. Pokoknya buat teman-teman buruh, porbi dan dugong, stop upload konten-konten yang ada unsur kekerasannya ke media sosial. Yang kedua, jangan pernah tanggepin si oknum shelter tersebut ya dengan cara membalas komennya atau membalas videonya atau membalas postingannya. Stop. Jadi biar dia tidak viral lagi, biar dia tidak ada panggung lagi, dan kasus ini cepat mereda ya. Soalnya kalau semakin lama kasus ini semakin viral, jadi nanti semakin banyak celah untuk digoreng, semakin banyak celah untuk dia jadi ke kanan ke sini, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri gitunya. Soalnya urusan jeung jelema eta mah ya, urusan sama seorang itu mah lieur sih aslina. Yang udah juga wah moal balik pokoknya mah. Asli, da pokoknya mah ujug-ujugna mah mencari dukungan, mencari donatur, dapat duit ya. Jadi semakin viral semakin dapat duit ya pokoknya mah. Soalnya Mang Ben udah memperhatikan teh dari zaman-zaman dulu ya. Mulai dari postingan yang apa. Jadi pokoknya semakin viral semakin viral. Jadi semakin gampang dia buat narik simpati developers yang lain, buat membantu dia, buat nyumbang sama dia ya. Jadi pokoknya mah stop, jangan dipiralin lagi, jangan ditanggepin lagi. Dia mau keluar seperti apa, mau posting seperti apa, jangan ditanggepin ya. Selama tidak menghina pribadi, tidak menghina keluarga, tidak menghina anak, antepin aja ya. Jadi pokoknya buat teman-teman stop memposting video-video kekerasan tentang hewan ataupun anjing ya. Yang kedua, lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Yang ketiganya, jangan pernah nanggepin si oknum shelter tersebut ya. Terus ya Mang Beben juga sih tidak mendukung apa yang sudah dilakukan oleh si bapak pemburu ya, yang sekarang lagi kena kasus. Sangat sekali tidak mendukung, sama sekali emang itu perbuatan yang tidak baik, sangat-sangat tidak baik dan tidak patut dicontoh. Mudah-mudahan aja dengan adanya kasus ini menjadi pelajaran
buat semuanya, dan buat terutama buat si bapaknya dan juga buat teman-temannya ya. Doa dari Mang Beben mah semoga kasusnya cepat selesai, si bapaknya juga diberi ketenangan, dan keluarganya juga diberi ketenangannya, insya Allah lah ya, jadikan pelajaran lah buat semuanya ya. Jadi seperti itu pokoknya mah, sing sabar dan sing gerde miliknya ya. Mang Beben karek kudang sare rek mandi heula. Terus kalau ada yang nanya, konten Mang Beben sekarang channelnya ada 2. Yang satu lagi kena hukuman YouTube, yang satu lagi yang ini Beben Bullhouse TV ya. Jadi biar nggak ketinggalan video-video Mang Beben, tonton aja kontennya. Oke, tetap cekidot.